Mari kita saksikan YouTube Ceone Cewan di masa perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini Cek Wan ketemu dengan kakak yang the best di bidang pramukaan Sumsel ini. Siapakah gerangan beliau? Nah, jadi Kak mohon izin buka dulu Kak. Nah, kita bisa kenal. Yang jelas kakak kita, beliau ini sudah dikenal luas, baik nasional maupun di mana-mana. Nah, untuk lebih kenal lagi, biar yang belum tahu akhirnya lebih tahu. Nah, kita kenalkan dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi Kak Amredi. Alhamdulillah. Nah, ini Kak, ini ada channel Ceone Cewan. Nah, dimana Cewan selama ini lang-lang buana kemana-mana nih Kak. Yang nemui soal Cewan temui. Narasumber. Nah, ini untuk netizen kita ini supaya lebih kenal lagi. Nah, siapa Kak Amriyadi ini? Nama Kak Amriyadi dan mungkin sedikit banyaknya tugas Kak Amriyadi lah. Silakan Kak, kenalan dulu Kak. Ya baik, terima kasih. Kemudian nama saya Amriyadi, saya melahirkan 17 Januari 1967 di Desa Darasara, Kecamatan Lais, Kabupaten Gresik. Nah, dalam perjalanannya saya ini sejak tahun 85 itu aktif di dalam mulai dari ini ke beberapa pangkalan di Gresik, tepatnya Aguspan yang berpangkalan di MTS di Sekayu. Nah, kemudian setelah tamat madrasah Sanawiyah tahun 2010 saya melanjutkan pendidikan di PGRI Palembang Pajo, sekarang Matiga. Di sana alhamdulillah saya terus melaksanakan aktivitas pramukaan, menjadi anggota, lalu menjadi Dewan Ambalan. Waktu itu saya sebagai bendahara Dewan Ambalan. Waktu itu pemimpinan saya dari dan Kudoro. Alhamdulillah sebenarnya beliau masih sehat. Nah, setelah itu tamat dan itu ya saya mendapatkan ijazah KMD, kursus KMD secara berkala di Canika yang dilaksanakan untuk SPG negeri di Palembang, yang waktu itu popularitasnya pembina di sana Sutopo Sutopo. Yang saat ini beliau masih sehat. Kombinasi khususnya saya ingat betul itu Kak Danawati pada tangan ijazah KMD, pelatih-pelatihnya ada Kak Amun, ada Kak Arsa dan lain-lain. Nah, dari sana akhirnya tahun 89 saya tamat PGA Negeri, bercita-cita ingin menjadi guru, jadi pegawai. Lalu dari sana merantaulah saya ke pinggir laut, Desa Bangka, yaitu Desa Sumsa. Desa Sumsa. Kecamatan Banyuasin 2. Akhirnya saya menjadi guru di sana, ngajar beberapa sekolah, kemudian saya aktifkan pramukanya, dan dibentuk kepengurusan Porti Ranting. Jadi saya selaku pembina yang ada di Ucapan Bangkalan di sekolah-sekolah juga saya aktif di Porti Ranting sebagai sekretaris, yang pada saat itu ketua Porti Rantingnya adalah Kadep Puncak, dari Pak Rahman, kemudian Pak Koponi, sampai sekarang saya ini. Lalu tahun 90 gagasan saya melaksanakan Jambore cabang, Jambore Ranting. Jambore Ranting sekuaran Banyuasin 2, yang pada saat itu jumlah sekolahnya ada 66 sekolah. Sekarang Kecamatan Banyuasin 2 itu
maka menjadi 6 kecamatan. Ada banyak sebuah kitab, kemudian Telang, ada Sumber Telang, ada Jaya, ada kecamatan Muara Padang, kemudian Muara Sulihan, kemudian Kuntal Gilir. Jadi dari 1 kecamatan menjadi 6 kecamatan. Jamboree Ranting. Ya pada saat itu Jamboree Ranting dipusatkan di desa Telang Jaya, jalur 8 di dekat SMP Negeri dan SMA. Nah, alhamdulillah saksi hidup kegiatan itu sampai saat ini masih, yaitu Kakak Dr. Andes Haji Sudarman, yang sekarang guru SMA Negeri 1 Palembang. Dialah yang membantu saya melaksanakan kegiatan Jamboree Ranting itu, yang pada saat itu 1 rupiah pun nggak ada dana, nggak ada uang. Tapi berkat kepiawaian kakuaran dikumpulkan kepala sekolah, diajak secara bersama-sama, akhirnya memberikan sumbangsi, termasuk kepala desanya waktu itu saya ingat Pak Budi Suwarto. Pak Budi Suwarto ini kepala desa, kami datangi dan mohon dukungan. Akhirnya selama kegiatan kurang 1 minggu itu beliau memberikan dukungan logistik kepada dia, makan, minum kepada dia, beliau yang menjamin. Akhirnya terlaksana itu diikuti oleh 1.200 orang. Pada saat itu ya Musi Banyuasin sendiri belum pernah melaksanakan kegiatan besar itu, baru itu. Akhirnya datanglah kawan-kawan dari Korja pada Kak Mana, beliau ketuaan, ada sekretaris kami Peruman, ada juga Sirajuddin, Abu Karaji, beliau langsung ke kegiatan itu datang dan menyaksikan kegiatan itu. Nah, bersamaan dengan itu saya laksanakan juga pelantikan seluruh Kamabigus. Jadi 66 Kamabigus itu kita lantik secara massal. Salah satu sakti hidupnya yang masih ada sekarang ini adalah Gani Ahmad. Nah, beliau saat ini kepala PMD Kabupaten Bali. Saksi hidup itu beliau sebagai kepala sekolah. Nah, banyak lagi kepala sekolah yang lain, dan melibatkan juga seorang Kapolsek yang konsen, yaitu pada saat itu Letnan 1 Sandro. Beliau Kapolsek, tahan beliau tidur sama-sama kita. Ikut juga. Jadi berkat dukungan semua pihak pada saat itu ya terlaksana kegiatan dan disaksikan oleh orang dari keluarga. Akhirnya pada tahun 1991 itu waktu anak mau Jamboree nasional dilaksanakan juga Jamboree cabang. Alhamdulillah biasanya datang tiap keluaran itu 20 orang, putri berangkatlah ke Jamboree cabang yang sekarang itu di sekitaran kantor Korjap Mubah. Lahan 2,5 hektar itu. Tapi waktu itu belum ada kantor, sebagainya masih suasana pisang dan pepohonan. Sana kan. Akhirnya setelah itu kami kembali ke Sumsang, dan pada tahun 1991 itu kami diberi kabar bahwa karena suksesnya perwakilan tim kegiatan dan real, maka kami diajak peserta Jamboree nasional itu 5 orang, 2 orang putra, 3 orang putri, adik-adik penggalang dari Banyusidua. Itu gebrakan awal kakak ya? Iya betul. Nah, jadi dari sana akhirnya saya minta ke orang Korjap, jangan saja saya yang diajak ke Jamboree nasional. Akhirnya saya minta ke Korjap agar tahu kakuaran berikut dengan yang mendukungnya itu diajak berangkat. Akhirnya kakuaran kami itu pokoknya orangnya lincah, dikumpulkan seluruh kepala sekolah. Ingat saya, beliau itu bilang, ayo semuanya kepala sekolah kita berangkat ke Cibubur Jamboree nasional. Akhirnya kepala sekolah sering kumpul, ya Pak, tidak mungkin kami ini sibuk dan lain sebagainya.
kami pupuan saja, katanya pupuan saja bapak yang berangkat. Nah, akhirnya pada saat itu kepala sekolah secara sukarela dia pupuan. Kalau nggak salah dapat uang waktu itu 17 juta sekian. Nah, lalu kepala kata sekolah kata keluaran, kau ambil 2,5 juta, 15 juta kami yang mati itu kami nak berangkat orang 3, ingat itu Pak Pak Koni, kemudian Pak Hijir KS waktu itu beliau si pengawas sekolah, pendidik sekolah, kemudian satu lagi Pak Haji Hamdan yang sekarang ini alhamdulillah beliau sudah pensiun, orang tuanya dari Sekda Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah beliau masih sehat, akhirnya berangkatlah beliau itu menjadi peninjau Jambore nasional, dan saat itu Kuarcapnya itu Dr. Haji Rasid Umar, yang ketika itu asisten 3 kalau salah di Banda Mubah, dan berangkatlah kami Jambore nasional ke sekarang saya masih ingat Jambore nasional 91 wadah berkarya berbudaya buat iman berwatak satria teguh hati dan mandiri. Ini itu saya ya Tim, album masnya. Jadi saya berangkat ditunjuk sebagai timpas pimpinan pasukan. Sampailah di Jakarta yang pertama sekali. Setelah sampai di sana kebetulan saya ini katakanlah dibilang lincah, ya mungkin lincah, dibilang apa itu. Saya sampai di Jakarta saya menghilang berjalan. Jadi jalan saya pusat minggu. Kebetulan nggak berani pada saat itu habis sensus penduduk dapat uang 2,5 juta. Jadi gagal. Iya, pada zaman itu banyak. Akhirnya sudah selesai Jambore nasional, pulang. Malam pertama dan 3 nasional. Akhirnya setelah pulang saya dikenal oleh orang musuh Banyuasin. Setelah dikenal saya diajak menjadi andalan cabang. Kalau sempat andalan cabang pajak Banyuasin. Musuh Banyuasin. Tidak. Setelah di sana akhirnya saya berkeluarga, kebetulan dapat jodoh Sekayu kota. Akhirnya saya pindah ke Sekayu kota, tugas guru honor di sana saya tinggalkan. Alih profesi menjadi pedagang. Alhamdulillah dagang itu membawa saya lumayan sukses, bisa beli rumah dari Sekayu. Kemudian aktivitas saya di Pramuka tetap. Nah, karena aktivitas itu berjalan, akhirnya saya terpilih jadi sekretaris Kodir Jawa. Nah, terpilih jadi sekretaris Jawa. Pada berikutnya itu saya melakukan inovasi-inovasi yang memang mungkin sebelumnya belum terpikir oleh kakak kita. Nah, inovasi-inovasi itu antara lain saya harus berjuang keras mendapatkan kantor, karena pada saat itu kantornya itu ada di bawah ruangan kira-kira 4x6, yang ada di sana hanya meja kursi 1, kemudian bendera kursi masih. Nah, itu saja. Akhirnya bergerak, terpilihlah Kabupaten itu Kapolres. Oleh Kapolres itu dikasihlah di depan Dinas Kapolres itu satu rumah jaga Kapolres. Dikasihlah di sana. Lalu beberapa waktu itu berjalan, terus mengembangkan inovasi. Karena saya itu pagi jam 6 buka toko, lalu jam 8 istri saya datang, saya berangkat ke kantor Kuarcap. Nah, sampai Kuarcap adalah kantor X PKK, itu karena PKK pindah ke kantor baru di dekat pasar. Lalu itu diperbutkan oleh Kosgoro. Jadi Kosgoro itu sudah disetujui oleh Sekda, tapi mungkin anugerah yang Maha Kuasa saya lebih lincah, saya
Bupati, kebetulan Wakakorca, istrinya Bapak Arif Jalil, Ibu Peti Handayani. Saya menghadap, akhirnya mendapat peserta, dan kesimpulannya gedung Fix PKK itu menjadi kantor cabang Musi Banyuasin. Nah, ini potong dulu Kak. Jangan lupa ya, kakak-kakak di Musi Banyuasin. Biar tahu cerita Kak awal mula giat ke pramuka itu dobrakan itu beliau nih lah. Jadi biar tahu. Dan ini belum, masih banyak ini cerita beliau ini. Belum lagi giat-giat yang sekarang ini Sumatera Selatan termasuk tergiat kayak tergiat dan terbaik kayak. Nah itu belum itu. Soalnya setahunnya Cek Wan, sekarang Cek Wan ada pakai baju pramuka, jadi langsung ketemu Kak soalnya beliau ini sibuk, jadi langsung Cek Wan ini ngadep beliau minta wawancara hari ini. Nah, untuk mengetahui giat-giat Sumsel ini, ya, soalnya kenapa? Cek Wan ke nasional juga, ketemu kawan-kawan dari Jawa Barat, Kak. Sempat juga mereka juga ini ada argumen sama Kak Iwan kan, tapi dia kalah juga dari argumen itu. Nah, kita dengar lagi cerita dari Kak selanjutnya. Jadi dari sana akhirnya dapatlah kantor PKK itu di tempat di keluarga. Setelah di sana saya berusaha mendekati pihak terkait. Waktu itu Bapak Kesra, dan Bapak Kesra itu karena sudah ada kantor, gerakan pramuka itu bagian dari sistem pendidikan nasional, saya sudah berpikir itu. Akhirnya kantor ini agar berjalan baik itu harus ada staf. Ya, Akhirnya saya buatkan staf, berkomunikasi yang buat SK Bupati. Awalnya orang Kesra tidak berani, tapi saya buatkan sendiri waktu itu. Tapi tetap koordinasi dengan keluarga itu Kapolres, kemudian disetujui, saya sampaikan juga ke istrinya Bupati, Wajab Betty. Akhirnya terbitlah SK itu. Lucu sekali SK itu. Setelah saya buat, saya copy yang banyak, sudah tantangani, minta nomor ke Kesra, mau saya antarkan ke keuangan. Marah-marah orang keuangan. Orang keuangan marah-marah, ini SK anggaran tidak ada kasih honor. Nah, saya bilang, jangan marah dengan saya, marah yang nanda tangan SK ini. Marah dengan yang nanda tangan ini, Bupati nanda tangan. Akhirnya terakhir dari proses itu akhirnya disetujui, dianggarkan, dibayarlah honor staf keluarga. Alhamdulillah berjalan. Bukti-bukti staf yang saya jadikan itu yang sekarang ada John Heri, sekarang bendahara Pemda, kemudian ada Ujang Zahri, sekarang penyidik ini di Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, mereka ini dulu staf kita ada Sudianto, sekarang jadi PNS di pelayanan satu atap di Muba. Nah, ini mereka diangkatnya berdasar staf dari Kabupaten Cabang itu, dari pegawai negeri dan beberapa orang lainnya. Lalu waktu berjalan, saya bentuk Ambalan Serbaguna. Ambalan Serbaguna. Jadi Ambalan Serbaguna itu bergerak, bagus. Salah satu peserta dirinya adalah Marzuki, sekretaris Pagarala. Nah itu ada lagi yang dia siapa? Mas Sudi. Itu adik-adik kita di bawah Ambalan Serbaguna. Ada Jawaria sekarang di Polres, yang Polres sebagai ASN sipilnya. Hasil kalau Alhamdulillah. Nah, jadi dari sana lalu tahun berikutnya saya sudah di Wajab itu melaksanakan kegiatan ada pekerjaan awal membuka yang ada di Keluaran Kayu itu. Waktu berjalan juga kita buka ada pekerjaan tingkat nasional, 3 daerah mendatangkan Menteri Marzuki Idris kalau salah waktu itu, Bupatinya ada Merawi, Alek Nurdin Sekda waktu itu.
Akhirnya saya minta komunikasi sama orang BU. Kebetulan saat-saat itu saya aktif pramuka ketika ada undang-undangan DPRD itu, diundang pramuka karena Kapolcam itu Kapolres, disposisinya Amriadi wakili. Wakili hadir di paripurna DPRD yang saya terus hadir. Jadi di DPRD Banyumas itu sebelah sana tokoh masyarakat organisasi jadi pejabat. Akhirnya ketika kita hadir berpakaian pramuka, Kapolres ngasih jempol dari seberang sana. Akhirnya orang lain melongo. Melongo. Akhirnya saya kenal di luar seperti masih di kalangan para pejabat. Nah, langkah berikutnya tadi saya membuat lagi gagasan, membuat bupati agar semua pegawai yang bersumbangsi kepada gerakan pramuka. Nah, saya buatkan bupati. Pada saat itu pegawai di Muslim Masjid 8.000 orang seluruh pegawainya. Lalu menyumbang 100 perak per bulan. Nah, akhirnya itu masuk ukuran 600.000. 600.000 itu ya digunakan untuk keperluan kita. Jadi bayar telepon, kertas dan biaya lain, tapi mobilitasnya diantaranya meja, piling kabinet itu minta ke bagian perlengkapan Pemda. Nah, jadi karena komunikasi baik, alhamdulillah dibantu oleh kawan-kawan, termasuk juga dapat Ondawin waktu itu baru. Dapat Ondawin. Nah, ini itu berjalan dari 800 pegawai, 8.000 pegawai itu kira-kira yang bayar itu lebih kurang 650.000 per bulan lebih kurang. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah berjalan, ditingkatkan. Informasi terakhir pegawai di MOBA itu ASN-nya yang golongan 2 nyumbang 2.000, golongan 3 3.000, golongan 4 5.000 sekarang. Pokoknya Banyumas memang meneruskan apa yang sudah saya lakukan. Nah, hanya reformasi orang sudah kenal, saya dipanggil karena waktu itu 48 partai. Saya nggak terpikir, akhirnya orang Pemda Pak Tosim Abidin, saya ingat betul, orangnya asisten 3 petani itu manggil, kau kantor aku. Kaget lah kita, orang pasar dipanggil kantor. Akhirnya bilang Pak Tosim Abidin, kau jadi anggota DPRD. Pak, itu di mana Pak? Ini katanya kakak itu yang dimonitor beliau tuh. Jadi katanya ini ada partai, tidak ada orang lagi, kalau mau repot itu. Akhirnya saya disuruhlah dengan partai PKP. Saja ada organisasinya Pak Tri. Akhirnya saya tahu betul bahwa Ibu Tuti, istrinya Pak Tri Trisno itu orang pramuka. Orang pramuka. Akhirnya saya mau. 2 bulan mau pemilu, megang partai itu, melengkapi berkas, caleg. Pada saat itu seluruh ketua partai menjadi anggota PPD 2. Kalau sekarang KPU. PPD 2. Ini 2 bulan melengkapi berkas, keliling sebagai anggota PPD 2 atau KPU, lalu caleg. Caleg waktu itu ada bantuan dari pemerintah daerah 15 juta untuk masing-masing partai. Nah, itu kita gunakan untuk kepentingan partai, lalu bicara juga dengan keluarga, minjam uang toko. Istri saya untuk apa? Untuk caleg. Gimana? Tanyakan. Tidak banyak istri saya nanya, yakin atau tidak? Ya yakin. Akhirnya saya uang toko minta tempatnya itu kita keliling pemilu, akhirnya dapat suara 4.000 B. Nah, setelah penetapan partai-partai yang sampai batas ambangnya itu tetap, dan sementara kami yang kecil ini termasuk partai saya dan Pak Ibu itu awalnya itu ada rumusan setembus akord. Partai akhirnya didukung dan disepakati oleh kawan-kawan, lalu
Banjarmasin, dan posisi saya saat itu menjadi wakil ketua. Wakil ketua waktu cabang musik Banjarmasin. Nah, dalam perjalanannya saya mengikuti kursus di KPR, saya ikuti perkembangan karena saya merasa bahwa Dewan Pramuka ini mengantarkan saya pada posisi itu. Kemudian mengikuti berbagai kegiatan, salah satu kegiatan itu pelatihan wirausaha, karena cocok latar belakang saya saat itu pedagang, sepeda, pakaian, pedagang perabotan rumah tangga. Bayangkan orang sekarang goes-goes, saya tahun 95 itu sudah mulai menjadi pedagang sepeda. Sepeda itu dalam dus yang kayak sekarang ini modalnya 65.000, upah nyetirnya di bengkel 5.000, modal 70.000. Akhirnya berjual di orang 100, 115 dan sebagainya. Nah, jadi terasa kursi plastik itu Napoli itu 11.000, jualnya 18.000 dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah saya nyatakan memang terasa kalau memang mau mencari uang tidak ada jalan yang terbaik halal, namun adalah jalan perdagangan. Dan memang Islam 10 sumber rezeki itu 9-nya dari amal atau negeri. Menurut saya punya keyakinan. Nah, jadilah saya anggota DPRD tadi ya. Setelah jadi anggota DPRD, akhirnya perkembangan kabupaten mekarlah Kabupaten Banyuasin. Nah, saya yang membiayai membentuk Wacap Banyuasin itu. Ingat saya cap pembentukan pertama itu saya biayai 5 juta. Akhirnya terbentuk, ketuanya Kak Iskandar yang sekarang wakil sekretaris Kuarda, saat itu beliau sekda, saya wakil ketua bidang keuangan. Nah, bupatinya Pak Amir Nur dan dilantik oleh Pak Satya Nagari di gedung DPRD Banyuasin yang berada posisinya di aula kelurahan. Nah, saya wakil ketua bidang keuangan, saya bilang sama bupati anggaran pramuka. Tahun pertama uang belum banyak di Banyuasin, anggarannya sudah 800 juta. Tahun berapa? Tahun 2003. Wih, 2003, 18 juta. Alhamdulillah berjalan, terus waktu berjalan tahun 2004 saya habis, saya menjadi komisi. Dari segi suara sebenarnya dapat, tapi begitu dari lembaga politik suara 3.000 hilang karena yang di atas saya itu satu nomor 2 itu tidak mau mengalah, sementara dia sendiri tidak cocok itu ada pada saya. Akhirnya dia jadi kompromi, tidak mau ya. Sudah saya janjikan kalau kamu mau jadi silakan, kita separuh-separuh, tapi saya harus bikin akal. Kamu jadilah, kembalikan uang saya. Nah, ternyata tidak mau semuanya. Sudah saya biarkan, akhirnya dari suara 23.000 hilang kemana menjadi 18.000 dan ditemukanlah oleh orang dari lain. Gigit jadilah. Hanya Pak Surajat marah, bilangnya bodoh, ketua polisi, akhirnya dipecat. Nah, ringkas cerita, saya calon juga jadi, saya posisinya ditunjuk sekretaris partai komisi. Akhirnya dinamika politik berjalan, saya masih eksis dan alhamdulillah waktu itu cukup populer. Akhirnya saya calon bupati Musi Banyuasin berpasangan dengan Kang Mulyani. Nah, itu calon lengkapi berkas, sosialisasi ketika mengikuti syarat sudah diperiksa generatif A, saat mau ditetapkan oleh KPU mendekati detik kami seolah-olah menyatakan kurang dukungan karena salah satu partai yang mendukung kami itu membuat kedua. Dijadikan alasan oleh KPU mengumpulkan kami, padahal alasan itu
kan. Nah, karena untuk Taiwan ketahui yang program 1 miliar per desa ini program Kang Mulyadi dengan Ahmad Yani sejak tahun 2006. 2006 kalau direncanakan sudah. Makanya kami berapa respon dari 280 desa semua itu kita berespon. Nah, itu jadi pemikiran kita 2006 sudah jauh. Nah, jadi kalau bilang sekarang apa ya sudahlah, kita sudah duluan berpikir. Sudah duluan gebrakan itu. Kan itu. Nah, oleh sebab itu akhirnya jadi DPRD provinsi tidak, jadi wakil bupati tidak, karena definisi kita. Kalau jadi DPRD provinsi 2009 saya calon DPRD, tahun 2014 ke Senayan, target saya. Kemudian begitu juga jadi wakil bupati separuh jalan, kalau saya terpilih saya mengundurkan diri, saya calon DPRD, target ke Senayan, ke Jakarta, pikiran kita itu. Nah, tapi karena semuanya belum berhasil, akhirnya ya saya kembali ke habitat saya, pedagang. Kemudian jiwa guru saya masih ada, jadi Stikor. Nah, waktu berjalan pada saat 2008 karena sudah jadi rumah yang nasional, kawan-kawan di keluarga ini pada saat itu Pak Amran Hari yang menjadi resmi rumah, beliau meninggal. Nah, dalam suasana meninggal itu hanya saya ditawari oleh kakak kita almarhum Pak Bilin, Kak Bupati dan kawan-kawan lain. Ya, karena malu mereka pegawai belum begitu konsen dan mungkin jangkauan hal besar itu ngajak saya menjadi pimpinan, walaupun sebelumnya saya sudah andalan sejak tahun 96 itu. Nah, akhirnya saya jadilah dari itu jadi menjalankan sebagian besar itu tugas-tugas kepada saya untuk mengatur keluarga ini. Akhirnya saya bilang kalau memang percaya dengan saya banyak ide-ide, saya banyak inovasi. Kalau kamu setuju, oke saya, kalau enggak usah, daripada kamu punya beban, saya punya beban. Nah, ini disetujui. Dalam waktu yang terlalu lama, negara saya harus staf keluarga ini harus ada, karena tidak mungkin keluarga ini bisa bagus tanpa ada staf yang mengajarkan secara rutinitas. Penggerak dalam. Ya, pada saat itu saya buatkan juga SK. Jadi menghadap Alif Nurdin Gubernur, saya katakan bahwa gerakan pramuka ini tugas negara, bagian dari sistem nasional. Ya, jika ini Bapak dukung, berarti Bapak yang memang melaksanakan tugas sebagai pemerintah, karena ini bukan tugas Amriadi, tapi tugas negara. Nah, Bapak adalah negara. Akhirnya SK serta itu 32 orang disetujui ya dengan dasar-dasar untuk persiapan jadi nasional dan didukung oleh dinas pendidikan ya, termasuk juga dan siswa sukses lah jadi nasional ya, walaupun tentunya namanya kegiatan pasti ada kekurangan ya. Habis itu kita berangkat ke Papua, Raimuna Nasional di Papua, kita bawa bagian selatan 1 pesawat. Wow, pesawat Siko itu. Iya, 1 pesawat isinya kontingen Sumatera Selatan. Wow. Penerbangan 7 jam. Bila waktu itu Kapolda Papua itu Tito Karnavian, alhamdulillah sempat ketemu di sana. Nah, jadi pulang ke sana. Nah, dan habis jambore nasional itu kan kita sudah Kak Mulyadi ditunjuk menjadi sekretaris yang merupakan narasumber keluar dan dalam, baik sebagai pimpinan maupun masyarakat terluar. Nah, saya kerjakan dan staf-staf yang 25 orang tadi saya seleksi mana yang kurang perlu kita tinggalkan. Alhamdulillah saat ini staf keluarga itu
itu berjalan baik. Makanya orang-orang di luar yang tidak paham pramuka dia pikir wah di daerah ini OPD, dinas pemerintah. Padahal bukan, ini organisasi yang menyelenggarakan pendidikan pramukaan di wilayah Sulawesi Selatan yang kedua merupakan proyek pemerintah. Dan alhamdulillah berkat dukungan dan komunikasi juga berbagai kegiatan kita laksanakan, termasuk komunikasi dan gubernur selama kita, dan puncaknya kita membuat surat ke nasional untuk menjadi tuan rumah tingkat nasional. Nah ini karena adanya momen tingkat nasional kita sampaikan ke gubernur, akhirnya gubernur memberikan dukungan yang maksimal, kita membangun teman terus. Nah mulai berjalan ini hibah masyarakat tahun 2021. Nah ini beberapa waktu itu agak kurang terurus. Nah sejak saya di keluarga ini saya dorong. Nah yang kerjakan 2012 saya mulai bergerak, itu sudah banyak orang yang mengkapling-kaplingnya. Tapi berkat keberanian Mulyadi dengan berbagai risiko saya gusur itu, berani gusur. Nah akhirnya kita berbagi surat dan alhamdulillah kondisi saat ini sebagaimana disaksikan oleh kakak semua. Ini jadi bagian dari hal yang menjadi momentum, dan ketika ini sudah lengkap sarana fasilitasnya, bangunan dan gedung-gedung serta fasilitas itu akan kita buatkan SK nama-nama orang-orang yang berjasa terhadap skema gedung, misalnya gedung HR Satyana Dori, danau misalnya danau Profesor Ahmad Ali, karena orang profesor kan dalam ilmunya itu kita gambarkan. Nah misalnya gedung serbaguna Mufti Sulaiman, lapangan bola kaki Amriyadi misalnya. Nah, kita buat orang-orang yang berjasa nanti di bangunan atau sarana fasilitas. Nah, ini cita-cita Kak Amriyadi. Alhamdulillah ini sudah 20 lebih sekretaris ini. Karena 2016 kita masih tunjuk sekretaris dengan segala kemampuan daya upaya yang saya miliki. Saya berusaha untuk berkontribusi kepada gerakan pramuka, karena saya yakini bahwa melalui gerakan ini anak-anak bangsa ini sadar dan merasa memiliki bangsa ini. Bayangkan kalau anak-anak bangsa ini tidak merasa negara Indonesia ini bukan miliknya, akhirnya acuh ke acuh cuek. Ketika acuh ke acuh cuek, kesempatan orang lain yang menguasai. Dan kita harus waspada dengan situasi dan perkembangan. Dan alhamdulillah berkat pramuka terus itu. Nah khusus di Sulawesi Selatan, berkat pemikiran tadi, konsentrasi kita Pak Gubernur sudah membuat bupati, wali kota agar memaksimalkan penggunaan program sendiri. Kelihatannya memang gebiar kegiatan-kegiatan pramuka itu belum maksimal. Dan kita sadar memang di Sumatera Selatan ini belum lebih dari 20% di depan itu menyelenggarakan pendidikan pramuka sesuai dengan kurikulum pendidikan pramuka yang ada apa tentunya ini baris-baris, padahal pendidikan pramuka itu ada proses yang harus dijalankan sesuai dengan kurikulum. Nah ini Kuarda bisa membagikan contoh dari rapor pramuka, supaya kawan-kawan dewan guru kepala sekolah tahu ini pramuka ini ada raportnya, wali siswa juga tahu ini pendidikan pramuka ada nilainya. Ya walaupun dasarnya sudah ada Permendagri, Permendikbud, Kemendikbud, tapi harus kita dorong dari daerah untuk penyelenggaraan. Di samping itu memang kekurangan para pembina dan pelatih. Berdasarkan data yang ada, yang sudah KMD itu hampir 20.000 Sumatera Selatan ini. Tetapi kenyataannya data yang real, laporan dari Korcap, totalnya baru 10.000. Padahal kita butuh itu 30.000 dengan asumsi ya tiap satu
32 orang peserta didik, satu pembina. Jadi kalau siaga itu satu pendidikan, satu pembina, penggalang satu pasukan, ya, amalan juga seperti itu. Ini masih terus kita dorong. Ya termasuk pelatih. Pelatih itu kita butuh 3.000 dengan asumsi 300 kuaran, tiap kuaran itu 10 orang pelatihnya. Tapi nyatanya sampai sekarang belum teruntuk itu, baru sekitar 500-an. Jadi secara keseluruhan pembina kita masih butuh 25 orang lagi. Kemudian pelatih itu masih butuh 2.500. Inilah yang harus bekerja agar proses pendidikan seperti tadi berjalan normal, menghasilkan anak-anak bangsa ini ya yang matang tidak hanya berbaju pramuka tetapi berpakaian pramuka. Nah, Kak Iwan mungkin aneh, apakah beda berbaju pramuka dengan berpakaian pramuka? Nah, Kak Iwan harus tahu itu. Kalau berbaju pramuka itu dia menggunakan baju pramuka, coklat muda, coklat tua. Tetapi kalau berpakaian pramuka dia menggunakan pakaian pramuka, coklat muda, coklat tua, berikut lengkap dengan atributnya serta perilaku kehidupannya sehari-hari itu bagian dari penjelmaan kehidupan pramuka. Karena keberadaan pramuka ini simbol jati diri bangsa. Jadi kopermennya anggota pramuka itu yang berpakaian pramuka itu ya itu melambangkan simbol negara kesatuan Indonesia. Nah, mana buktinya? Kita tahu coklat muda coklat tua lambang kesuburan tanah Indonesia, merah putih ya itu perilakunya manusia yang berkarakter Indonesia. Jadi nyebutnya jangan karakter saja, karakter Belanda, penjajah. Karakter bangsa Indonesia, ramah, sopan, tertib, rapi, dia bertanggung jawab, berjaya, yang tertuang dalam kesehatan dan kesehatan. Nah ini kan banyak ya ini. Yang jelas adik-adik maupun kakak ya, jangan melihat pramuka itu hanya kayak menyanyi baris berbaris. Pramuka itu skillnya itu besar, yaitu pendidikannya itu hebat ya. Soalnya Cik Wan sendiri selaku anggota pramuka atau pembina lah, nah itu sudah merasakan berkat pramuka. Cik Wan juga alhamdulillah bisa kesana kesini, diajak oleh Kak Amriani kesana kesini. Nah itu pengalaman itu besar, dan juga anggota pramuka ini memang pinter, bukan bodoh ya, yang jelas pinter. Jadi anggota pramuka itu pinter karena harus punya ada gagasan seperti itu. Kalau kita tidak ada kayak Kak Amriani, nah kita Sumatera Selatan bakal terlena. Ya kan? Ya Kak Iwan, apa sih gerakan pramuka ini mendidik anak-anak dan muda ini bukan pintar Kak Iwan, tapi terampil. Oh terampil. Nah, jadi gerakan terampil kan? Ini punya tugas menjadikan anak Indonesia ini menjadi manusia terampil. Mengapa terampil? Ya, kalau orang pintar belum tentu terampil. Tetapi kalau orang terampil pasti tidak bodoh. Jadi iya, itu mantap ya. Jadi gerakan pramuka menjadikan anak Indonesia ini, orang Indonesia ini menjadi manusia yang terampil. Nah itulah yang sering disebut pemerintah, peningkatan sumber daya manusia. Nah itu sebenarnya kata kuncinya terampil. Cuma maki-maki istilah luar, langsung saja menjadikan anak Indonesia ini menjadi manusia yang terampil. Jadi moto sebenarnya Kemendikbud, Kementerian Agama itu menjadikan anak-anak Indonesia atau putra-putri Indonesia menjadi manusia yang terampil. Jadi terampil itu pasti pintar. Kalau terampil pasti tidak bodoh. Terampil pasti tidak bodoh. Jadi apa? Sesuai dengan keinginan kita, ketika manusia Indonesia terampil, ya artinya berkarya, berbuat.
Masa negara agraris impor beras, padahal zaman KIUNS ini diajarkan Indonesia adalah negara agraris. Arti negara agraris itu sebagian besar masyarakatnya hidup dalam pertanian. Kayu itu nih kan. Kecuali nak kayu harus kayu. Kayu. Pagi bawa anduk, bawa tulisan, bawa sabun, mandi kayu. Siang itu juga. Dia mau apa teman kayu, kamu mesti penyuasi. Oh ya karena kayu baca ya. Jadi karena kayu banyak sih banyak. Kayu. Ya masih banyak sih kayu yang pagi kayu. siang petang. Bukan, kayu itu mandi. Oh kayu itu mandi. Iya, dari rumah bawa tulisan, basahan, dia bawa anduk, bawa wadah sabun, mandi di Sungai Musi. Nah itu kayu namanya. Oh iya iya. Aduh, dan terpikir kayak air rupanya kayu itu cek itu gitu ya. Ke air, iya. Mandi Ke air, Ya. kayu. Oh ke ayu kan? Nah, pasti kan air. Oh iya iya, ayu itu air. Nah ini Kak persiapan untuk Sumsel kita ini sekarang nih Kak, zaman COVID ini Kak. Iya. Nah, itu kan banyak yang mundur Kak. Giat kita nih. Nah itu motivasi apa Kak untuk kita yang terkhusus Sumsel ini untuk kegiatan nasional apa berikutnya itu zaman nggak ada motivasinya Kak? Iya, betul. Jadi apa? Memang program-program kita baik daerah maupun nasional itu tidak ada. Tapi yang setelah COVID harus peka, yang tentunya menyesuaikan mengikuti arahan dari pemerintah. Tetapi kita terus melakukan persiapan karena siapa tahu memang kita berharap segera corona ini menghilang kan? Nah, ketika itu menghilang berarti kita bisa beraktivitas yang maksimal bagaimana biasa, sama halnya kita saat ini terus menyiapkan persiapan kita tuan rumah ketika tahun 2022 terus kita laksanakan Uber terus dibangun, juklak ini sudah, lagu, logo sudah, ini tinggal kita menunggu informasi dari Badan Nasional, persetujuan ini, kemudian penyusunan kepanitiaan dan lain sebagainya kaitannya dengan dan dengan persiapan itu jangka waktunya kita rencanakan November 2022. Tahu di bulan Maret April ini corona begini ya. Nah, terhadap corona ini kita boleh harus waspada, harus berusaha ya. Boleh takut wajar-wajar saja, tapi yang tidak boleh adalah ketakutan. Jangan sampai ketakutan, karena ketika kita ketakutan membawa dampak imun kita menurun. Ya, takut manusiawi, berusaha ya mengikuti ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, tapi jangan sampai ketakutan. Apabila ketakutan, imun kita turun. Hai, ingat ya, jangan ketakutan ya. Iya. Masuk dalam pikiran. Ini cewek dapat ilmu ya, langsung dapat ilmu walaupun wawancara. Nah jangan lupa netizen ya, YouTube-nya Cewana Cewan ini siap wae baca ketemu Cewan. Insyaallah doa kebaik. Nanti apa yang belum Cewan temui bisa temui, yang jelas banyak yang punya skill ya, yang ibaratnya itu Cewan anggap memang pendobrak yang ada di Sumsel ini ya, itu bisa jadi terus seniman, siapapun bisa Cewan temui, dan juga mungkin pedagang kecil yang Cewan anggap unik gitu kan. Jadi kejar terus Cewan nih, besok kemana lagi Cewan ya. Perlu yang iya. Nah ini Kak yang jelas Sumsel ini kira-kira buper kita nih selesai perkiraan tahun berapa? buper ini sarana fasilitas
sudah mendapat surat gubernur agar membangun anjungan-anjungan yang tentunya secara halus nanti sampai tak terbatas, karena kita terus melakukan inovasi-inovasi. Karena Buper itu harapan kita tidak hanya untuk perkemahan pramuka, tetapi semua lini latar belakang kehidupan masyarakat ini bisa menggunakan, nanti menjadikan objek wisata, menjadikan tempat acara-acara resmi, perkawinan, outbound, latihan satpam, Komplit kan? Iya komplit, mau selfie, ya jadi anak-anak muda, mahasiswa mau melaksanakan SAM di sana nanti. Nah ini yang kita harapkan, karena itu tidak bisa hanya pramuka saja menggunakan, ya, karena itu perlu biaya pengaturan operasionalnya, jadi itu harus dimulai produktif. Nah, Kak Amriadi kan orang pedagang, jadi harus melakukan inovasi, harus bermanfaat bagi orang banyak. Karena kita tahu bahwa sebaik-baik kita hidup ini apabila upaya dan karya kita bermanfaat bagi orang banyak. Benar Kak. Ya, Kak Iwan harus tahu seluruh Indonesia ini tidak ada sekretaris Wardah, ya, yang dulunya sekretaris Waran, sekretaris Warca, 2 kali wakil ketua Warca, dan Wardah jadilah oleh Iwan. Seluruh Indonesia ada enggak? Hanya ada di Sumatera Selatan. Jadi rugilah ya kadang-kadang tidak mau mengikuti jejak Amriadi. Iya benar. Nah ini juga kan, insya Allah YouTube ini kan sekian tahun kemudian memang masih tetap bisa ditonton kan. Iya. Nah, mudah-mudahan generasi esok kan bisa nonton, oh ini namanya Kak Amriadi. Nah itu makanya saya pesan kepada sekretaris pembina Budat, sekretaris Kuaran seluruh Indonesia ini, jangan ragu-ragu, harus terus berkarya. Ya, suatu saat kalau kita aktif terus akan mereka juga menjadi sekretaris Kuarti Cabang, menjadi sekretaris Kuarti Daerah, menjadi sekretaris Jenderal Partai Nasional. Amin. Jadi Ini kan sama kita berjuang nih Kak, Iya, perjuangan. Ya kan namanya kita tuh Ora yang labora. Berjuang sambil berdoa. Ya terus terang Kak Ridwan juga terus terang sangat salut sama Kak Am selama di dunia pramuka ini Kak, gebrakan Kak Amriadi ini banyak, dan juga termasuk ya Kak Iwan tuh merasakan juga asli gebrakan Kak Am, termasuk bumi perkemahan kita loh ya. Kak Am ini berjuang bener untuk bumi perkemahan. Yang malam itu sampai pagi ini itu berkas. Surat. Jadi tadinya hutan nggak terurus, nah ini diurus sudah sekarang hebat. Kita tanpa ibaratnya kan usaha kita nak semangat kan. Nah itu Semangat dan ikhlas. Jadi Amriadi merasa ya melakukan ini tulus ikhlas dan punya keyakinan apa saja yang kita lakukan, yang kita yakini, insya Allah membawa kalau kita berpikirnya semata-mata finansial, materi, ya itu tidak jalan. Jadi, ya memang dari pengalaman saya bilang tidak ada uang. Ya anggaran masuk ini tidak lepas dari rintisan saya. Orang-orang adik-adik itu pakaian pramuka Sabtu Minggu cuma Sabtu dari saya itu. Konsep awalnya dari musim Banyuwangi sampai Jalan Kertai dari Sulawesi Selatan akhirnya nasional. Itu ingat ditandatangani oleh Idewa Gede Raka. Ya kita teruskan. Nah ini ya itulah. Tapi memang dampaknya ada positif ada negatif. Kita tahu cuma Sabtu mereka berbaju pramuka. Nampaknya berbaju pramuka dari sisi positifnya para kakak pembina lebih mudah mendapatkan pramuka karena mereka sudah memiliki modal baju pakaian atau baju pramuka. Ya, bagaimana inovasi itu menarik adik-adik
inovasi ya, menuntun jenuh mereka. Ya, Makanya benar. timbul pesan kata Kak Iwan tadi, oh pramuka itu aku nyanyi, bukan tidak, banyak, semua ilmu Ada di pramuka. diajarkan lewat pendidikan pramuka. Hanya tinggal sejauh mana kemampuan para pembina melakukan inovasi. Contoh yang sangat bermanfaat, penegak itu ya wajib mampu menyelenggarakan jenazah. Nah, mungkin para pembina itu tidak punya kemampuan. Nah, Ya. harusnya kalau dia punya inovasi, dia panggil para penghulu, para bilal itu, Ya. ajarkan adik. Nah, ini mungkin kakak para pembina karena sudah lewat saja. Ya. Yang barisnya tidak bagus. Nah, kalau siapa tahu pembina ini kan terbatas dia kemampuannya. Ya. Baris tidak lurus, 16 gerakan pramuka, gerakan baris-baris harusnya dia minta ke TNI atau Polri Ya. ajarkan TNI sehingga adik-adik kita itu bisa Ya. benar. Disiplin. Kan? Baris-baris. Ini mah Justru itu perlunya pembina punya gagasan-gagasan baru ya. inovasi ya. Dan perlu diingat ya, dulur-dulur yang mungkin dulur-dulur melihat ketemu nih yang anak pakai baju pramuka itu belum tentu jadi anggota pramuka ya, Iya, cuma pakai iya. baju. Jadi jangan langsung negatif, oh itu anak pramuka. Jangan. Iya. Soalnya kalau sudah memang anggota pramuka, memang benar-benar dia pramuka, tidak akan melakukan yang negatif. Nah, soalnya kenapa? Insya Allah selama ini Kak Ridwan Kak monitor selama jadi pramuka tidak ada namanya anak pramuka kena narkoba kan. Iya. Soalnya kenapa? Kalau dia kena narkoba ada kuat di pramuka. Iya, betul. Nah, kena mataharinya dia cumi-cumi. Iya. Itu. Buat fisik, Harus mental, fisik. buat apa? Tinggi Iya. moral. Nah, itu. Kalau dia narkoba sakau macam mana? Nah, itu. Nah itulah sedikit alhamdulillah. Adakah kira-kira tambahan Kak untuk ini? Pesan saya tentunya kepada segenap anggota pramuka baik peserta didik, para pembina maupun pelatih, mari kita melakukan aktivitas di dalam pramuka ini secara ikhlas. Ketika kita ikhlas yakinlah bahwa akan mendapat Amin. mengabdi kepada bangsa dan negara, ya mengabdi kepada Allah. Kuncinya itu tidak sholat saja ibadah itu, Ya. melakukan hal-hal yang baik. Ya ketika kita mati kan 3 cuma, ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Nah kita ngajarkan adik kita nanam pohon lewat saka, warna bakti, kalpataru. Nah, ketika itu bermanfaat, amal jariah kita tanam di gandus, buah-buahan. Lalu ilmu yang bermanfaat kita ajarkan adik kita bagaimana punya keterampilan, bagaimana buat proposal itu. Ya. Nah, di penegak proposal ketika dia satu saat dia aku dapat ilmu buat proposal. Nah, dia jadi pengurus masjid, dia jadi pengurus kepala desa. Buat dia usulan-usulan. Nah, yang tentunya menjadi inovasi di tempat dia bekerja. Ya, anak yang soleh kita ngajarkan setiap kegiatan jangan lupa ibadah. Kita ajarkan berarti ketiga-tiganya bekal kita diajarkan oleh kita bisa. Benar Kak. Kalau dengan ibadah, insya Allah adik-adik tidak akan neko-neko. Gitu. Oke, netizen karena ya Kak Am mungkin ada kesibukan juga karena mungkin melayani Cewan ya. Takutnya Cewan juga mengganggu Kak Am lagi kerja. Dan sekali lagi kalau adik-adik kakak dulu pengen komunikasi langsung dengan Kak Am. Boleh. Bisa ini bisa nomor telepon Ya, Kak? boleh. 0811 792 720. 0811 792 720. Kita ulangi lagi 0811 792 720. Terbuka 24 jam dan masih banyak lagi. Kak Iwan semalaman 2-3 malam belum selesai dengan hal-hal yang berkaitan dengan liku-liku laki-laki kampret. Soal Kak Amran ini siapa yang tidak kenal Kak Amran kalau tidak kenal tak bukan pramuka.
Nah, dan boleh dicantumin Kak ya nomor kakak Iya, ini. silakan. Nah, ini ada nomor Kak Am ya. Bisa kontak dan mungkin bisa juga ke kantor Warga Sumsel, tepatnya di belakang kantor DPRD Kak ya. Boleh konsultasi Nah, soal apa saja. Ah. Semua masalah boleh konsultasi. Ya. Oke, oke Kak, makasih banyak waktunya Kak sudah meluangkan waktu untuk Kak Ridwan. Kalau di YouTube-nya Cek Wan Kak. Nah, ya, Kak Tuan ya, Kak Tuan. Nah, makasih banyak Kak sudah ngasih motivasi mungkin adik-adik yang mendengarkan dan tahu siapa sih tokoh Sumsel ini. Nah, Kak Am ini masalahnya tokoh nih yang tidak boleh kita lupakan. Masalahnya bertahun kita harus tengok terus channel ini bisa didengar dan ditonton apa sih cerita Kak Am tadi. Nah, suka dukanya Kak Am gini sampai menjebol Sumsel ini cak mana biarkan Sumsel terpilih terbaik tergiat ya. Nah, itu perlu kita ingatkan dan perlu kita jadikan sejarah gitu kan. Oke, makasih banyak Kak. Ya, Kak Ridwan ucapkan banyak terima kasih dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. boleh. Oke, ya, boleh. Silakan. Terima kasih banyak Kak ya. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Pramuka. Pramuka.